pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, terima kasih ya buat orang-orang yang luar biasa. Ya, kita tetap semangat. Saya percaya ya apapun kondisi situasi di lapangan, kita harus tetap lebih semangat ya daripada orang-orang sekeliling kita ya. Ya, saya mau sedikit sharing ya, sedikit tentang apa yang kami lakukan hari-hari ini. Saya juga tahu memang situasi mungkin boleh sulit ya, mungkin keadaan mungkin boleh tidak baik, tapi tetap kita harus berpikir lebih baik dan berespon tetap lebih positif ya. Karena saya percaya kalau kita tergantung dari situasi dan orang lain, itu akan membuat kita jadi nggak stabil gitu ya, nggak konsisten. Tapi ketika kita memang belajar dari setiap situasi ini apa hikmahnya, itu yang kami juga lakukan. Kami tahu memang hari-hari ini memang nggak gampang, tapi saya selalu peluang. Ya hari ini saya akan bagikan beberapa hal yang memang untuk memberikan inspirasi ya saya bagikan tentang apa yang kami juga lakukan hari ini. Kami percaya kami nggak mau never give up lah. Kita juga lahir dari Pak Ciputra yang memang jiwanya adalah entrepreneurship. Nanti saya akan bagikan juga, saya juga belajar entrepreneurship itu seperti apa sih, ya kan? Yang harus dilakukan justru entrepreneurship ini akan teruji ketika situasi-situasi yang seperti ini nih, ya kan? Saat-saat sukar ya, saat-saat yang tidak enak, apa langkah kita, apa tindakan kita, sikap kita menghadapi. Yang perlu saya sampaikan beberapa hal. Saya punya satu metode, yaitu kemarin saya sudah share juga materinya, itu tentang ABCDE. Ya, ABCDE itu apa aja? Ya, ini yang memang saya akan lakukan juga kepada tim-tim saya, dan ini juga bisa mungkin teman-teman juga lakukan. Ya, saya juga belajar dari teman-teman yang lain, saya sharing, saya lihat apa sih, aktivitas apa sih yang harus saya lakukan ketika kondisi seperti ini. Nah, ABCDE ini adalah sebagai kesimpulan aja, sikap kita ya terhadap sikap Metro Group sih terhadap situasi seperti ini, yaitu yang pertama A. Ya, A-nya ini tentang activity ya, activity smart ataupun kreatif. Maksudnya apa? Saat ini ketika kondisi situasi seperti ini, ya kita sama-sama, saya selalu sampaikan kemarin kepada beberapa sharing saya itu, yuk kita work smart. Apa yang kita lakukan? Di rumah kita bisa create sesuatu, jangan sampai kita diam saja, nggak melakukan apa-apa, kita hanya cuman melihat atau mungkin malah menyalahkan situasi atau mengasihani diri sendiri, tapi kita bisa lakukan sesuatu yang positif. Artinya sesuatu yang positif itu apa aja. Nah, ini yang kami juga lakukan di situasi seperti ini. Kami minta teman-teman mencoba untuk ya ini mendata database kami yang kemarin transaksi-transaksi ini, tapi kami pendekatannya bukan dengan jualan ya, tapi lebih berempati ataupun bersimpati. Maksudnya apa? Di sini saya sampaikan, ya saya minta untuk teman-teman melakukan sesuatu hal, misalkan menanyakan keadaannya, dan juga saya minta sama mereka itu untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Misalkan, Pak, bisa saya bantu nggak? Seperti Bapak misalkan, saya bantu nanti bayarin listrik, air, ataupun lain sebagainya ya, hal-hal yang sederhana, atau mungkin saya ini Pak, tindakan yang nggak harus kita intinya kayak sifatnya hard selling, tapi lebih banyak mengajak mereka untuk ya kita berempati situasi seperti ini, ya udah listingan-listingan ataupun selling ataupun buyer ataupun owner yang dititipkan sama kita coba adakan pendekatan, tapi pendekatannya berbeda, yaitu pendekatan yang memang selain menanyakan hal apa kabar, kondisi kesehatan dan lain sebagainya, ya kita minta tanya sama mereka apa yang bisa kita bantu dari properti yang mereka berikan. Misalkan listingan, ya mereka ngasih listingan ke kita itu kira-kira harapannya pengennya gimana. Misalkan ada, ya udah pasti misalkan dibantu, kalaupun memang maaf kata harus bersih-bersih, kan sesuatu yang sifatnya berempati, bersimpati, mendapatkan memberikan simpati kepada klien kita supaya ini menjadi satu kesan persepsi yang positif kepada konsumen kita. Nah, sesuatu yang kreatif itu bisa kita lakukan hal-hal seperti itu. Misalkan kita juga misalkan bisa minta bantuan apa, misalkan terkait dengan COVID ini, apa yang kita bisa lakukan juga nggak apa-apa. Lakukan sesuatu yang sifatnya yang tadi saya bilang, sesuatu yang kreatif, yang bisa kita memberikan satu kesan positif kepada konsumen kita, sehingga konsumen kita ini, ya saya selalu berpikir bahwa after nanti COVID ini, persepsi itu bisa dapat. Yang kemarin disampaikan branding dan trust,
Dan satu lagi mungkin saya tambahkan, kami Amin. juga terus kita percaya selalu ada jalan keluar ya, selalu zat yang kreatif yang Tuhan akan berikan buat setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan. Itu yang penting ya buat saya juga. Metro Group ini fundamentalnya kami juga selalu tanamkan itu, karena itu esensi buat setiap kita, bahwa semangat yang dari Tuhan itu nggak pernah selesai ya. Kondisi saat ini ya mungkin kalau kita dengan motivasi mungkin bisa besok bisa loyo lagi, tapi kalau kita dapat dari semangat dari Tuhan ya kita percaya itu lebih maksimal dan lebih powerful, dan kita akan melakukan banyak hal yang lebih kreatif dari orang lain ya. Oke, itu yang ketiga. Lalu saya bicara tentang collaboration. Ya, collaboration ini memang udah pasti saya lakukan hari-hari ini. Saya mencoba untuk mendekati, kemarin saya deketin Bu Marin untuk rumah.com. Saya mau coba deketin juga kemarin Permata dan Niaga untuk berbicara gitu. Bagaimana kita mau kolaborasi nih dalam situasi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan, beraliansi sama mereka. Yuk kamu kasih training dong tentang digital, apalagi kita tahu kondisi saat ini digital is number one. Jadi saya minta sama mereka, ayo pakai Zoom kami, nanti kita kumpulkan, kamu bagiin training apa nih. Lalu juga beberapa bank, saya juga mau bicara sama notaris, bicara sama orang-orang legal. Tujuannya apa? Kita mau kolaborasi supaya kita bisa saling isi. Ya, tujuannya kami juga selalu bilang sama teman-teman Metro Group pun juga saat ini masuklah ke komunitas-komunitas yang positif. Saya bilang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada saat ini ya. Setiap teman-teman MA supaya mereka boleh lakukan sesuatu, do something untuk kita bisa ini branding juga. Nah ini yang memang kami lakukan. Kolaborasi itu udah penting Bapak Ibu, karena tanpa kolaborasi, bisnis kita hari ini, kita nggak bisa hadapin tantangan yang besar ini. Saya selalu sampaikan kalau kita mau hadapin tantangan yang besar, ayo kita sama-sama. Makanya saya sampaikan di Metro Group saat ini, bahwa tantangan ini bukan punya saya saja, bukan punya Metro saja, bukan punya Metro 1, Metro 2, tapi ini tantangan bersama. Ayo kita bergandengan tangan, yuk kita jalan sama-sama, kita hadapi. Saya percaya kalau kita hadapi bersama-sama, pasti bisa. Apalagi kalau seperti ini kan, kita ada kolaborasi, kita ada meeting, Zoom, ya ini adalah sarana untuk kita bisa beraliansi ataupun berkolaborasi satu sama lain, sehingga saya percaya suatu hari badai pasti berlalu ya, karena saya percaya kita hadapinya dengan sama-sama. Nah, yang keempat digital ya, digital maximis ini memang sudah satu wacana yang sudah mungkin diulang-ulang. Saya juga sampaikan juga sama teman-teman bahwa offline saat ini terbatas. Kita tahu memang situasi terbatas. Hal yang membatasi kita, apalagi nanti nih Bekasi juga hari Rabu PSBB. Ya, udah pasti itu akan membatasi ruang gerak kita lagi. Tapi saya melihat bahwa yang saya lakukan adalah meningkatkan listing kami, iklan kami 2 kali lipat. Bahkan kalau bisa 3 kali lipat. Kita cari portal-portal web yang online, mau yang gratis, mau yang bayar, kita masukin semuanya. Kita maksimumkan di sana gitu kan, supaya orang aware, apalagi ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, itu bisa kita lakukan, YouTube. Nah, ini yang kita coba sampaikan kepada teman-teman, ayo lakukan sesuatu yang positif, branding lah mungkin achievement, branding lah mungkin kegiatan-kegiatan yang baik, ataupun branding lah sesuatu yang membangun, menguatkan, sehingga ini menjadi satu ya tadi itu membangun persepsi yang positif kepada brand kami. Nah, ketika nanti COVID ini selesai, ya pasti kami yang akan dicari. Nah, makanya kami juga lagi, teman-teman kan lagi suka bikin TikTok ya, benar ya, kemarin kata disampaikan oleh Pak Andi, kami ini sering bikin TikTok, teman-teman. Nah, ini TikTok ini buat sarana branding ya, untuk menghibur orang-orang yang hari-hari ini banyak ketakutan, kebingungan, dan sesuatu yang positif yang kita bisa lakukan, tapi ada value-nya ya. Kita pakai baju Century, kita bisa branding di kantor, sehingga untuk hal-hal yang positif itu bolehlah kita sebarkan. Situasi yang memang harus kita lakukan saat ini. Oke, yang terakhir ini adalah entrepreneur mindset. Ini saya juga belajar dari Pak Antonius ya. Beberapa hal Pak Antonius pernah datang waktu itu mentor di salah satu kami. Bagaimana situasi saat ini, kita harus punya mental lebih dari pemenang itu yang kemarin saya sampaikan. Tapi punya mental lebih dari pemenang itu kita harus taklukkan 3 hal, Pak. Ya, 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah taklukkan pikiran kita, pikiran-pikiran kekuatan, pesimis, ya takut gagal, ditolak, dan lain sebagainya, itu kita buang. Ya, kita harus pastikan bahwa kita itu bisa, kita berani, kita
pasti bisa atas semua kendala ini. Nah, yang kedua, saya selalu bilang taklukkan tangan kita. Saya selalu bilang sama teman-teman, yuk, jangan kita selalu konsumtif, tapi kreativitas, ya, create sesuatu di setiap hari. Saya selalu kasih pola sama teman-teman, yang kemarin Pak Gatot kasih ya pola dalam keseharian di kantor, tapi saya nggak cuma di kantor, tapi saya minta mereka lakukan sesuatu yang berarti di rumah juga. Misalkan saya suruh mereka bikin schedule, berapa sehari ini kamu kerjakan, misalkan listingan kamu berapa, 3 jam atau sampai 5 jam. Lalu kamu bisa lakukan apa lagi? Misalkan social sharing. Maksudnya social sharing itu kamu bisa sharing sama leader kamu, sama teman-teman, sama saya, 1 jam atau berapa lama, terserah kamu. Tapi setiap hari ada hal yang kamu bisa lakukan untuk kamu bisa kerjakan sesuatu. Lalu saya tuntut mereka untuk mereka juga bisa ya lakukan kegiatan misalnya olahraga dan lainnya. Saya juga tahu, yuk kita olahraga ya, jam lah untuk setiap pagi. Nah, itu saya arahkan supaya mereka, saya kasih time waktu yang straight itu sesuatu yang positif itu supaya mereka bisa tahu, oh ya hari ini saya mau ngapa-ngapain ya. Karena kalau enggak mereka nggak produktif dan akhirnya mereka akhirnya jadi malah hilang dengan sendirinya. Yang ketiga saya lakukan adalah taklukkan hati kita ya. Hati kita hari-hari ini banyak yang galau ya. Dan kita percaya kalau kita positif ya, kita percaya hati kita tenang, hati kita bijak, ya saya percaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Karena kita ngambil keputusannya pasti salah semua dan nggak pernah maksimal. Tapi ketika kita tenang, ketika baik, ketika positif, ya lakukan sesuatu itu pasti selalu banyak jalan. Yang selalu saya bilang bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti lebih besar daripada COVID. Jadi jangan sampai kita berpikir COVID lebih besar daripada Tuhan. Itu salah mindset-nya. Dan akhirnya membuat kita jadi lemah, ya kan? Dan yang terakhir saya tadi sampaikan tentang entrepreneur mindset ini yang selalu saya ingat dari Pak Antonius ini, bahwa kita tuh sebagai entrepreneur itu harus punya ingin 3 kali. Nah, itu yang disampaikan Pak Ci juga kepada Pak Antonius, dan waktu itu saya dengar ingin 3 kali itu apa? Ini contoh aja analoginya. Nah, kalau kita di bisnis entrepreneur, misalkan contoh kita ke bioskop, ternyata waktu kita mau bioskop nonton, kondisinya hujan. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita inginnya 1 kali, kita pasti nyerah. Udahlah hujan nanti aja. Kalau kita inginnya 2 kali, ya saya pergi. Ada mobil, ada jas hujan, ada payung, kita tetap. Nah, ketika kelewatan misalkan, atau tempat duduknya habis, apa yang kita lakukan? Kalau kita inginnya 2 kali, kita pasti pulang. Tapi kalau kita inginnya 3 kali, kita pasti nunggu film yang berikutnya atau tontonan yang berikutnya. Nah, ketika kita inginnya 3 kali, akhirnya kita capek juga untuk mencapai satu tujuan. Dalam hal ini saya berpikir bahwa seorang entrepreneur udah pasti kita harus punya ingin 3 kali. Jangan sampai ingin sekali gagal, udahlah, emang kayaknya situasinya begini nih, kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kita stop di sini. Tapi kalau kita inginnya 2 kali, kita lanjut lagi. Kita cari jalan lagi, ya kan? Belum berhasil, kita cari jalan lagi yang ketiga kali, bahkan sampai seterusnya, sampai kita entrepreneur mindset yang boleh kita lakukan dalam keseharian, apalagi dengan kondisi seperti ini nih. Jangan sampai kita berhenti untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu benar sekali. Saya sangat setuju. Nah, ketika kita menabur yang baik, suatu hari pastilah kita akan menuai sesuatu yang positif. Potensi kita, ya, apalagi potensi-potensi teman-teman marketing itu kapasitasnya sangat luar biasa. Kalau mereka takut, khawatir, akhirnya mereka nggak maksimal dan akhirnya mandul potensinya. Tapi kalau mereka berani hadapi, ya kreatif, pasti selalu ada jalan keluar. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih.